Tapi katanya covid naik lagi ya. Bener gak sih covid naik lagi? Bener beritanya begitu. Kemarin siapa yang ngomong ya? Terus saya juga di Instagram cerita bahwa bapaknya kena, anaknya cewek, ada yang cerita Covid tuh, tapi pas covid soal covid masih ribuan sih katanya. tapi sih sebenarnya sih covid juga kan yang bikin apa ya, orang mikir juga sih maksudnya gara-gara covid tuh mikir kayak misalkan kayak punya waktu gitu loh untuk berpikir, dia tuh jadi sejenak untuk gue kerja di sini tuh BU apa karena seneng gitu, orang-orang yang kerja gitu maksudnya. Karena kan nggak semuanya ini ya diberhentikan kan, pasti kan ada yang mengundurkan diri. Oh, gue resign lah gitu. Karena ternyata jeda waktu tuh bikin orang mikir ya, berpikir ulang gitu. Makanya sebenarnya gue bilang yang ada yang BU gitu ya, butuh Ya karena keadaan. butuh uang, tapi ada juga yang akhirnya berkesempatan untuk mikir selama ini nggak terarah ya, mikir dia tiba-tiba dia ngarahin kompas lagi gitu loh bahasa gue. Ngarahin kompas lagi gitu. Kalau kita lagi berlayar gitu ya, selama ini mana-mana Ngambang-ngambang. akhirnya ngarahin kompas lagi, gue pengen usaha nih gitu. Ya walaupun emang ujungnya duit ya, ujungnya uang maksudnya, tapi ya karena kita kan nggak bisa pungkiri semuanya butuh BU. butuh duit gitu. Beli rokok ya pakai duit, beli kopi ya pakai duit. Ya tapi juga ada yang di luar daripada itu, kayak misalkan dia tetap stay di situ lah gitu. Kayak teman kita lah ada ya, dia berjualan di situ yang tadinya mungkin jual di rumah, tiba-tiba karena keadaan ya mungkin BU juga ujung-ujungnya gitu ya. Tapi mengevaluasi yang selama ini dia nggak ngehin gitu, kayaknya gue butuh tempat ya, kayaknya gue butuh toko deh misalkan, akhirnya bikin. Selama ini kayaknya kurang running nih gitu di online doang misalkan gitu. Iya. Ada juga kan yang kayak gitu, membenahi lini-lini yang selama ini nggak kepikiran misalkan gitu. Ya banyak menyentuh sudut-sudut Iya. yang kemarin tuh lewat gitu. Iya, kelewatan. Ada juga ya kayak gitu. Kalau dasarnya suka mah nggak apa-apa. Kalau dasarnya suka akhirnya jadi penemuan untuk dia mendapatkan sebuah bahan bakar untuk Ngembat lagi. nggak ngarungin kehidupan gitu loh. Dia rumah tangga. Tapi kalau misalkan dianya menjalani itu karena lihat kanan kiri gitu kan, menurut gua mungkin keliru juga gitu. Yang lu jalanin ya lu harus berdasarkan apa yang lu minatin gitu. Jangan minat dulu, senang lu deh ketika ngejalanin, senang lu deh. Senang dulu. Ya, senang dulu. Karena kadang minat belum tentu senang. Iya, karena minat itu kan belum tentu dia mau ngejalanin tuh. Iya. Misalnya gue berminat nih sama perempuan ini gitu, ada minatan lah untuk keinginan lah gitu. Ya mendekati dia. Tapi kan proses untuk ngedeketin dia kan belum tentu gue mau. Berjuangnya Misalkan ngejemputin dia, misalkan gitu ya. iya.
ngajak dia jalan. Belum tentu mau. Nah, sedangkan muaranya kan mungkin lah ada muaranya. Kalau misalkan di hidup gitu maksud gua, adalah yang muaranya misalkan kebahagiaan gitu kan. Wah, gua nih pengen hidup tuh bahagia. Walaupun apa yang menurut gua parameter bahagia orang tuh kan beda-beda. Tapi tujuannya rata-rata semua orang pasti pengen bahagia. Nggak ada orang yang nggak pengen bahagia gitu. Pengen bahagia pastinya. Dia berhenti aja gitu dari kerjaan mungkin kan karena dia nggak bahagia gitu kan, ngejalaninnya. Nah, dia cari kebahagiaan dia di mana gitu. Makanya menurut gue sih orang tuh sampai saat ini ya dicari kan kebahagiaan. Jadi oke, uang kita butuh gitu. Tapi kebahagiaan juga ya, karena menurut gue gini, kalau misalkan kebahagiaan itu diukur dengan uang kan, orang yang banyak uang itu kan hari ini juga bahagia. Tapi kan ternyata banyak juga yang punya masalah, punya problem gitu kan. Ternyata uang tidak menyelesaikan itu gitu. Permasalahan di keluarga segala macam. Padahal dia orang kaya, uangnya nggak berseri. Kalau kebahagiaan diukur dengan apa misalnya kekuasaan gitu. Kedudukan hari ini kedudukan banyak orang yang masuk penjara gitu. Karena kekuasaan masuk penjara. Jadi kita pengertian soal bahagia aja belum beres ya. Belum beres gitu, cari kebahagiaan aja belum beres. Kadang yang kita alami ketika malam-malam begini gitu ya, ngobrol, ngopi, ngerokok misalkan. Ya cari bahagia. Iya. Dan seneng. Tapi wes bahagia gitu, udah bahagia lah gitu. Ngobrol sama teman gitu. Ya udah bahagia gua di situ. Walaupun kadang-kadang ya lagi nggak punya duit gitu, misalkan di sisi lainnya gitu ya. Sekarang aja kan misalnya contoh gini, kalau kebahagiaan kita ukur pakai popularitas aja, Yang lagi rame nih. tapi kan banyak orang yang populer itu pakai narkoba aja, menggantungkan dirinya kepada zat itu, Mencari kebahagiaan lain di situ. nah Ternyata titik ini nggak bahagia. ternyata dia berkesenian atau dia menjadi sebuah kreator, dia nggak berbahagia, malah dia cari Bahagian lain. kebahagiaan lain. Awalnya mungkin bahagia, lo lama-lama kok beban gitu. Atau kadang gue gini mikirnya gini, bahagia tuh didefinisikan menjadi sebuah kecanduan. Kecanduan itu ada orang yang pengen berulang-ulang, ada orang kecanduannya pengen meningkat. Misal kalau pengen berulang-ulang, yuk liburan ke sono sebulan sekali, itu kan kecanduan yang berulang-ulang. Ke tempat satu, Jalan-jalan ya. jalan-jalan misalkan gitu. Kalau kecanduannya bertingkat, tahun ini dia jadi misalkan RT misalkan gitu ya, tahun depan gue pengen jadi RW, tahun depan lagi gue pengen jadi lurah, tahun depan lagi gue pengen jadi wali kota misalkan gitu. Atau camat. Itu kan kecanduan yang bertingkat, pengen kadar yang lebih. Apa? Dia berarti kebahagiaan dicari dari siapa dan
dia menduduki apa. Mm-mm. Kan? Atau porsinya gitu ya. Iya, kalau yang tadi lu bilang dia berpariwisata gitu, jalan-jalan. Kejadian berulang-ulang. Nah, berarti kebahagiaan dicari di pelupuk mata, Ya. ya kan? Jadi apa yang dia lihat itu dia tangkap sama otak Otaknya dia, diproses, dia menganggap bahwa itu bahagian. kebahagiaan. Ya, makanya gue bilang tadi parameter orang bahagia itu Beda-beda. beda-beda. Tapi gue yakin sih ada yang hakiki gitu, maksud gue bahagia yang sebenar-benarnya bahagia gitu, mutlak gitu. Dan menurut gue nih, gimana lu memaknainya? Ya misalnya lu ngerokok gitu, terus ngopi di tengah sibuknya lu kerja, lu masih sempat untuk Ngopi dan ngerokok. minum kopi, ngerokok gitu ya. Mungkin lu kerja di suatu perusahaan atau suatu pabrik gitu, yang mungkin tempat ngopi atau ngerokoknya aja kayak mojok gitu di belakang gedung. Mungkin kan kalau kita pikir kan dengan tempat kerja kita yang ber-AC gitu ya, segala macam kebersihannya bagus gitu, ya itu kan tempat yang mojok segala macam, tapi lu bahagia gitu, lu ngerasain bahwa sesuatu itu lu bisa dapatin dengan mudah, dengan lu memaknainya juga gampang gitu. Sesimpel itu. Sesimpel itu gitu. Makanya kadang-kadang kita terjebak dalam penyempitan makna ya. Arti dan makna gitu kadang-kadang. Bahagia itu definisinya akhirnya jadi menyempit kadang-kadang. Ya kan saat ini yang kita lihat yang banyak terjadi kan, apa sih bahagia itu? Ya banyak duit. Paling utama gitu sekarang ya, karena kan parameternya pun diukur dari nilai mata melihat, ya kan tadi gue bilang lagi kayak kita jalan-jalan tadi kan, mata melihat pemandangan yang bagus, lu ngerasa tenang, lu ngerasa segala macam gitu, yang padahal menurut gua konsepnya kalau lu manusia gitu ya, lu melihat pemandangan terus lu merasa tenang, pemandangan itu kan pasti ada unsur tanah, ada unsur udara, ada unsur air. Ya kan, ya wajar lu, menurut gua lu merasa tenang karena memang itu bagian unsur di dalam diri lu, jadi lu ngerasa tenang gitu. kayak menyatu lah gitu ya. Iya, Kayak toples ketemu tutupnya. iya, tapi kan ingat bahwasannya selama lu hidup ya lu kan nginjek tanah yang lu injek ini sama dengan tanah yang ada di pegunungan itu. Misalkan jalan-jalannya ke pegunungan gitu, sama, nggak ada bedanya gitu. Pohon yang ada di sana kalau lu juga tanam di rumah ya sama gitu. Air yang lu minum dari sana sampai di sini muncul dari tanah-tanah juga sama juga. Yang mungkin berbeda kualitas udaranya gitu ya, karena mungkin ini ibu kota, di sana daerah, polusinya di sana lebih gimana atau situasi. Iya, makanya gue bisa jangan-jangan kita jenuh aja gitu. Kayaknya kita bosan aja. Ya kalau misalkan parameternya kan sekarang kita anggap karena melihat mata gitu, mata melihat akhirnya otak merespon. Iya, yang terjadi di media sosial hari ini kan juga gitu, orang semua kelihatannya mapan, ya kan, kelihatan mapan, terlihat mereka menikmati hidup, punya A, punya B, punya C, punya D. Nah yang melihat ini misalnya nggak punya A, nggak punya B, nggak punya C, ya dia menganggap bahwasannya wah dia enak ya gitu. Enaknya dia ini direspon dengan oh dia kayaknya bahagia nih gitu. Kalau gue punya ini, gue kayak dia nih, seneng hidupnya, bahagia. Langsung mendefinisikan. Iya, karena kegiatan itu berulang-ulang. Kita buka handphone itu kan berulang-ulang. Jadi menurut gue
ya lu kalau tangkap itunya dapat itunya, tapi kalau lu tangkap makna lain ya bahwasannya hidup orang si A dengan si B berbeda, si B dengan si C berbeda, itu pun menurut gua memang begitu. Jadi nggak bisa orang tuh kita bandingin gitu, kita wannabe pengen kayak dia gitu. Iya. Ya orang masing-masing lah menurut gua, lebih kepada lu bersyukur aja dengan apa yang lu punya Ya gitu, saat ini. dengan saat ini. Kayak misalkan lu usaha masih di titik A gitu, orang udah di titik C, ya nggak apa-apa gitu menurut gua. Seandainya lu juga bakal di titik C, seandainya lu terus jalan. Iya. Gitu. Berarti kuncinya jalan aja. Jalan aja. Ya kalau menurut gua hidup tuh kayak ngayuh sepeda gitu loh, John. Jalan aja gitu. Kalau namanya jalan pasti ada jalanan mulus, ada jalanan berbatuan, ada jalanan berpasir. Tapi yang jelas kita terus dengan penuh kesadaran jalan, naik sepeda itu ngayuh terus aja sampai kita berpikir bahwa ini destination, tujuan utama gue nih di sini. Ya kira lu sandarin sepeda lu. Tapi memang ya. Dan kalau di tengah-tengah perjalanan lu istirahat pun, Nah itu maksud gue ngomong itu, filosofi itu. Kalau di tengah-tengah pun kalau kita agak kecapean, istirahat ya. Kayak makanya gue lebih berpikir kepada jalan-jalan itu bentuk mengistirahatkan pikiran gitu. Bukan meraih kebahagiaan. Bukan mencari kebahagiaan, karena ternyata ketika kita balik Jenuh lagi, pusing lagi. ya pusing lagi kan. Itu makanya ada cerita, ada orang ya kan, teman kita juga gitu, misalkan dia akhirnya milih tinggal di Bali. Terus kenapa pilih tinggal di Bali? Ya gua buka toko langsung pantai bro gitu. Penat dikit langsung lihat alam. Oh, iya. Ya kan? Tapi dia cerita ujung-ujungnya setelah bertahun-tahun tinggal di situ, anjir pusing juga. Sama juga gitu. Iya, buka pantai mah iya, pulang mah ke rumah pusing Gitu juga lagi. Jadi ya menurut gua sih remnya itu rasa syukur tadi sih menurut gua. Karena percaya deh, ketika lu di titik ini banyak orang yang pengen ada di titik itu gitu. Di luar sana banyak. Di luar sana, cuman lu nggak tahu aja. Karena manusia ini ternyata sebenarnya adalah minim informasi. Seolah-olah dia tahu segala hal, tapi sebenarnya dia minim informasi. Gitu. Bahkan misalkan lu kalau nggak ada data statistik gitu ya, kematian hari ini sehari berapa aja kan, kalau nggak ada yang ngabarin lu nggak tahu. Jadi sebenarnya kita tuh minim informasi gitu, makanya kita butuh sosial gitu, society. Jadi banyak orang yang di luar sana tuh pengen ada di posisi lu gitu. Jadi ya bersyukur aja gitu. Misal lu kerja di perusahaan yang bagus, ya dia pengen kerja di tempat lu itu gitu. Sedangkan lu sedang gundah gitu ya, tapi ya emang nggak salah juga, karena manusia kan pasti ada fasenya itu. Ada fasenya gitu. Ya kalau memang lu rasa lelah ya lu istirahat aja, minggir aja dulu. Jadi setelah istirahat itu bukan berarti berhenti maksudnya. Bukan, penting jalan terus sih menurut gua. Hidup tuh cuman kuncinya jalan terus gitu. Karena untuk menemukan kebaikan aja, menemukan kebenaran itu lu pernah salah akhirnya lu tahu benar, pernah benar terus salah, kan itu proses lu terus jalan, bukan proses jalan di tempat gitu. Kalau di jalan tempat pengetahuan nggak akan nambah. Di dalam hal menemukan kebaikan kebenaran aja kan ada proses lu salah gitu loh. Ada sumbangsi salah itu. Ya kita misalnya bikin video, wah kemarin begini, besok kan kita nggak akan begini karena punya bahan evaluasi itu. Lu punya kerangka dasar tolakan berpikir bahwa kemarin begini, gue begini nih. Iya, hasilnya begini nih. Iya. Karena menurut
gue kalau misalkan semua orang itu punya hal yang tadi kita omongin gitu, mereka tuh akhirnya kan membentuk society, membentuk sebuah sosial di lingkungannya. Kalau orang semua kayak gitu, gue yakin lingkungannya baik, Lingkungannya sehat. lingkungannya sehat, lingkungannya sehat. Makanya sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri. Berarti ya itu balik lagi perlunya dengan apa ya, kesadaran atas diri sendiri ya. Iya, karena menurut gue kuncinya sih, menurut gue hidup tuh jalanin cuman yang gue pegang nih, maksud gue ya, secara perjalanan gue, yaitu kesadaran sama kedaulatan. Kedaulatan itu bisa dikatakan kayak apa ya, lu berdamai gitu loh. Gitu. Lu menganggap bahwa kekurangan, kelemahan itu Jadi satu. sudah selesai. Oh, selesai. Gitu. Itu menjadi bagian penuh di diri lu. Jadi ya kalau nggak ada yang lemah kan nggak ada yang unggul. Kalau nggak ada yang unggul nggak ada yang lemah. Pasti semua begitu. Kayak apa sih namanya, orang usaha ya, misalkan contoh orang usaha, terus usahanya misalkan yang kita ngomongin thrifting gitu. Ini kan thrifting tuh kan dimulai dari yang sekian puluh orang naik ratusan ribuan. Apakah dia balik lagi ke puluhan orang? Kita nggak tahu. Gitu. Seleksi alam kan berlaku kan. Iya. Ada yang akhirnya minggir, nyerah, ada yang minggir istirahat, jalan lagi. Gitu. Karena kalau selama yang kita jalanin ya perjalanan, kan dulu juga ada fase itu, ya kan? Pasti. Ya dimana thrifting itu sedang mulai fluktuatif ya, naik tiba-tiba blok, sepi, turun, tinggal beberapa pemain doang gitu. Terus tiba-tiba sekarang naik lagi. Kita nggak tahu ada proses apa ya, proses domino lagi gitu, balik lagi ke seperti yang kayak kejadian kemarin lagi, efek domino lagi. Ya karena juga pada aslinya kan seperti dia hanya repetisi. Iya, repetisi, pengulangan ya kan. Hidup itu kan menurut gua kayak pengulangan gitu. Ya kayak contoh, lu ngapain mandi lagi, wong lu bakalan kotor. Tapi kan lu harus mandi lagi. Nah, itu kan repetisi. Repetisi itu kan kegiatan yang sebenarnya kita ulang-ulang terus tiap hari kan gitu. Padahal kita sudah tahu hasilnya. Bakalan Iya. badan kita bau lagi, Iya. badan kita kotor lagi, tapi kan lu mandi lagi. Kotor lagi, mandi lagi. Dan lu mau memaknai apa dari itu tergantung sudut pandang lu gitu. Kalau ada yang menganggap misalkan hari ini ya dia usaha thrifting terus nggak sukses gitu, Ya. lu nganggap bahwa itu bagian dari perjalanan lu dan lu keep jadi pelajaran ya nggak apa-apa. Someday lu mau mulai lagi juga nggak masalah gitu. Yang penting elunya suka, elunya seneng. Jangan point of view-nya karena uang dulu sih menurut gua. Kalau point of view-nya karena uang, kecewa lu, friend. Pasti kecewa. Apa-apa yang lu mulai dengan uang itu pasti kecewa. Gitu. Kalaupun ada orang yang memulai dengan uang terus dia Goal. lagi bastard sih menurut gua. Udah itu menurut gua sih lagi bastard aja. Atau kayak gue tuh kayak kita lah gitu ya, pernah ngalamin masa itu, dan bukan gue menangkapnya ya kita pernah jaya lah
dengan masa itu. Terus tiba-tiba blek gitu. Tapi kan kita yang memutuskan itu sendiri gitu. Menurut gua itu kan seperti proses shock breaker ya, ada reboundnya gitu. Iya. Tadi ketekan, menjulang, terus kita tiba-tiba, lo mau mantul gak nih? Mau mantul lebih tinggi lagi kan nih? Berarti kan lo harus rebound, harus punya momentum itu, momentum rebound. Tapi reboundnya lo ini mau balik ke situ lagi atau mau balik yang ke lebih cakupan lebih besar lagi? Karena lo bisa jadi ketika proses lo jatuh ada momentum rebound, itu lo memaknainya sebagai tadi kita bilang sebuah pelajaran perjalanan. Lo mau evaluasi, oh ya kemarin gue dagang kurang manajemen duit misalnya kan gitu ya, manajemen keuangan. Oh gue kurang memanage barang misalkan gitu. Oh gue kurang memanage pengetahuan gue. Kan akhirnya lo mengevaluasi itu. Nah itulah proses rebound yang menghasilkan kita sampai saat ini, gue pribadi gitu ya. Ya makanya menurut gue sih apapun bisa lo maknai gitu ya. Dengan lo menganalogikan apa gitu. Ya seperti lu ngelihat bahwa daun jatuh terus si tangkai ini menumbuhkan daun lagi. Oh iya. Lu juga boleh memaknai itu gimana gitu. Ya menurut gua karena soalnya nggak ada sih sesuatu yang dijalanin itu kayaknya nggak ada maknanya gitu. Pasti ada, cuman lewat apa ketangkep ya gitu. Lewat apa ketangkep nih gitu. Ya kalau lu jalanin hidup kayaknya enggak, nah itu kan lucu juga gitu. Kayaknya menurut gua orang bilang, wah gue jalanin hidup nggak usah lah pakai makna-maknaan filosofian. Justru lu hidup itu lu hidup aja udah berfilosofi. Iya, lu hidup itu buat orang lain ada maknanya gitu, walaupun buat lu enggak gitu. Tanpa lu berbicara pun lu udah punya makna gitu. Jadi nggak ada kayaknya menurut gua orang yang nggak hidup tuh nggak ada maknanya. Iya, nggak ada sih menurut gua. Gua respon gua sih kayak gitu ya, makanya thrifting kita pernah juga ngalamin fase dimana rame, terus skenanya tiba-tiba cep anyap gitu ya. Sekarang rame lagi ya, berbahagialah orang-orang yang masih bertahan di situ, dan berbahagialah orang yang sudah memeluk memeluk apa sih namanya usaha yang lain gitu. Jadi ya menurut gua semua yang penting bahagia. Katanya kan pokoknya menurut gue ya, kalaupun orang bilang thrifting ini menyenangkan tapinya lu berpikir wah sekarang mahal gitu, ya mungkin lu bukan marketnya gitu. Ya berarti cari lagi yang lain gitu. Kalau dulu itu second itu menjadi opsional untuk lu bergaya ya, atau memakai pakaian bagus tapi dengan budget yang minim, sekarang ternyata enggak misalkan gitu. Ya cari opsional lain lagi, mungkin yang lain gitu. Kalau lu bilang thrifting itu udah mahal gitu, karena gimana ya, ekonomi orang kan beda-beda ya. Ada yang bilang mahal, ada yang bilang itu murah gitu ya. Jadi relatif kan, nggak bisa di iya ya. Bukan berarti yang bilang murah itu menghina gitu loh, karena dia berada di kapasitas itu. Iya gitu. Jadi tapi kan orang kan banyak kan tersinggung, Anda sombong itu bilang itu murah. Iya enggak juga, itu dia bilang murah tuh bukan berarti dia sebenarnya ada singgungan, ada upaya untuk menyudutkan lo gitu, atau
ada upaya dia menyombongkan diri, enggak gitu. Kebetulan aja gitu, dengan bekal atau ekonomi di hari ini dia menganggap bahwa itu murah. Saya bisa menjangkaunya. Iya. Tapi emang ya balik lagi ya gitu, kadang-kadang orang hidup tuh kan kadang ada ya macam-macam gitu ya. Cuman kadang-kadang gua suka menangkap gitu beberapa orang yang misalkan kayak kita lagi tuh berjualan apapun itu ya atau dia berjualan atau bekerja lah gitu ya, sebagai mengatakan passionnya dia, passion atau idealismenya dia, misalnya kayak gini, ya gue ngegambar karena gue passion gue di situ, misalkan gitu ya. Terus ngegambar lu kayak gimana? Ya gue gambar gini aja karena gue idealis gitu, misalnya kan gitu. Berarti sampai saat ini banyak orang juga yang bertahan hidup karena itu, Karena idealisme. iya, baik di ranah kegiatan apapun ya yang dijalani di kehidupannya. Jadi idealisme kan menurut gue tools buat orang survive kan. Alat aja sih menurut gue lebih ke menangnya alat sih gitu. Kompromi juga bagi gue tools. Idealisme itu tools, kompromi itu tools. Yang penting kan jujur ya kan, lu jujur tidak membohongi orang, itu yang paling penting menurut gue. Masalah lu idealisme tapi lu nggak jujur, itu yang menurut gue bermasalah gitu. Masalah lu kompromi terus misalkan hari ini lu jual barang-barang yang dikatakan orang hina lah gitu nih, atau wah lu main barang-barang begitu, main barang-barang murah, malu dong gitu. Tapi karena itu lagi rame misalkan gitu ya, dan pasarnya bagus, marketnya gede gitu, ya lu berkompromi, udah deh biasanya gue main brand, sekarang gue jual yang harga murah-murah, terjangkau yeah. Kan itu bentuk kompromi. Yang penting kan lu nggak nipu orang ya kan, lu jujur. Nah bagi gue kalau jujur itu sama kayak nggak bohong itu pegangannya gitu. Itu kayak menurut gue kendaraannya lah untuk kita jalanin ini. Tapi kalau idealis ya silakan aja sih menurut gue. Ada orang yang idealis nggak jualan di marketplace, silakan gitu. Karena dia ketemu pasarnya di yang lain misalkan iya, gitu. tapi jangan mempengaruhi orang yang jualan di marketplace gitu. Itu kan sama aja lu pengen orang seragam kayak lu harus menghargai hak itu. Gua menghargai lu juga harus menghargai dia gitu. Jangan langsung menjudge ya. Kalau hari ini misalkan marketplace itu begini ini, tapi kan marketplace itu kan menyerap tenaga kerja banyak ya. Banyak orang bergantung hidup di marketplace gitu. Itu di sisi marketplace-nya doang ya. Iya. Di sisi perusahaannya gitu. Belum di sisi lainnya banyak orang juga yang lain. Cuma misalkan jualan peniti, iya, jualan jarum pentul, jualan sikat WC misalkan gitu ya. Iya, jualan yang perintilan yang kadang kita pikir itu 3.000 perak, 2.000 perak iya, gitu. Korek kuping misalkan gitu. 5.000 perak gitu. Kalau kita searching banyak. Ya. Bagian dari survive juga. Yang penting kan dia jualan di situ, dia nggak nipu. Ya. Itu yang penting. Jadi lu sama gue tuh hubungannya itu gitu. Sesama manusia tuh hubungannya itu. Bukan masalah lu idealisme lu terus gue harus
gue ikut idealisme lu. Iya, harus sama, seragam. Itu dia. Tidak boleh juga mempengaruhi ya. Ya iya, karena kan belum tentu nyaman gitu. Kan kebutuhan lu sama kebutuhan gue beda. Gue nggak akan make bentuk sebuah kebudayaan untuk ngamen idealisme gue, friend gitu. Oh iya. Tapi yang satu, gue butuh beli sesuatu untuk anak gue pakai produk kebudayaan untuk Memenuhi kebutuhan gua. iya. Akhirnya gue sana kemari gitu. Kan beda backgroundnya, nggak bisa disamain kan, nggak bisa dipukul rata gitu. Yang penting lu nggak tidak menyentuh ranah-ranah privat orang Iya. gitu. Karena antara lu sama gue yang penting akhlak lu itu Yang harus jadi. ya, kalau society mau sehat ya harus gitu. Iya, tonggak utamanya ya. Silakan menurut gua mau jualan di mana, yang penting tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma. Norma dan etika ya. Ya, silakan menurut gua, penting jujur. Ya hari ini kan kita juga bisa ngomong, misalkan oh lu jualan dengan cara begini nggak boleh gitu, sebenarnya kan bisa aja kita Bisa ngomong. aja. Iya. Ya kan, idealisme gua second itu berjualan nggak boleh begitu. Ya, misalnya contohnya gitu. Iya, Ya nggak bisa juga. nggak bisa juga kan dia mau jualan dengan cara lewat Karena itu marketplace, ranahnya udah ranah lewat Instagram. privacy-nya Iya. si orang yang jualan. Iya, dia mau jualan lewat online. Dia mau Yang- jualan pakai gerobak pun. Iya. Yang menurut gua mah gini, yang penting kan outputnya. Untuk mencapai angka 10 itu kan ada 7 tambah 3. Ada 5 tambah 5. Iya. 8 tambah 2, ya kan? Nilainya kan 10 sama. Variabelnya banyak, variasinya. Totalnya tetap satu. Satu yang seperti kita mau, karena kita punya kesepakatan angka 10 tadi kan. Ya. Bahkan nih orang mau jual, misalkan orang mau jual kaos di harga sekian, terus ada juga orang yang jual di harga sekian, ya kan nggak boleh juga marah. Oh. Seyogyanya menurut gua, Hmm. oh lu jual kemurahan gitu, atau lu jual kemahalan. Bagi yang mahal Nggak boleh. kemurahan, bagi yang murah lu jual kemahalan. Iya. Kan semuanya pasti begitu. Dari sudut pandang lu ini begini, dari sudut pandang dia ini begini. Yang masing jalan masing-masing lah menurut gua. Itu udah paling tepat sih. Tidak mengganggu dapur orang. Ya kita juga kan jujur, kita tuh kan penikmat dari Penikmat. thrifting. Sampai saat ini. Ya gua pakai begini aja Lu aja kan. dapetnya di thrifting. Ya kalau beli baru ya mana tahan. Harus sanggup. Sayang, mendingan buat beli Susu. Susu bocah. ya mungkin yang menurut gua sih yang sedihnya tuh kita gini yang nikmatin dulu gue beli segini sekarang segini gitu, tidak bicara mahal murah ya. Ah, Gitu. ada tapi efeknya lah. tapi pergerakan angka itulah Ya. kayaknya setahun yang lalu masih segini gitu. Atau bahkan kadang-kadang bulan lalu baru segini dah kan. Nah, ya sih bersyukur aja, mungkin udah banyak yang diuntungkan
dari mulai sumbernya sampai ke kayak apa ya namanya pengecer. Ya. Nah, kan kita nggak bisa langsung menjudge gitu ya misalkan. Nggak bisa. Karena ada runtutan rantai apa ya gue nyebutnya ya, rantai itulah yang nggak bisa kita ekosistemnya yang nggak bisa kita komentarin gitu. Dan itu urusan vertikal ya. Iya. Orang zaman dulu kan nggak tahu, maka kita bisa ngadal-ngadalin. Ya. Iya kan, belinya murah, jualnya lumayan harganya, untungnya berkali-kali lipat dari harga modalnya. Tapi ada yang bilang ya lu kan modalnya juga pengetahuan gitu, yang dagang juga modalnya ikhtiar. Jadi nilai value-nya beda-beda tapi ya sama lah punya value gitu juga. Ada nilai. Iya, ada nilai kan, dia jualan di pasar juga kan ikhtiar kan. Kita udah bertahun-tahun. Dan itu yang nggak bisa kita takar kan. Ya kalau hari ini mereka menikmati, udah bisa jual di online langsung gitu. Anak-anak orang-orang pasar misalkan gitu. Udah punya toko online, udah punya apa segala macam gitu. Ya itu gue juga suatu pencapaian juga. Tinggal diatur aja ekosistemnya gitu. Supaya sehat. Karena kalau kita bicara ekosistem, tukang pikul pasar aja itu bagian dari ekosistem. Penjual nasi, tukang parkir. Kita datang ke pasar, ya parkir. Yang nungguin siapa? Tukang parkir. Tukang minuman. Semuanya punya nilai. Andil dan bagian masing-masing. Dan misalnya kalau hari ini tukang parkir bisa jadi jualan, kita nggak bisa juga komentar. Nggak bisa lah. Misalkan dia ngelihat setiap harinya orang lalu lalang di pasar beli cabe misalkan gitu ya. Tadinya dia tukang parkir, gedean penghasilan tukang cabe, coba gue belajar. Lama-lama tukang parkir ini jadi jualan cabe. Terus orang lain tukang cabe berkomentar, lu ngapain bang, lu parkir aja. Nggak bisa kayaknya komentar gitu. Nggak bisa. Itu kan bukti bahwa dia terus berjalan. Sama kan kayak itu hal yang terjadi di pasar saat ini. Ketika ada pedagang pasar yang dulunya cuma jualan manual ya, menawarkan orang yang lewat, kan direct antara pedagang dan pembeli, langsung ketemu. Terus tiba-tiba dia belajar berjualan di marketplace via media sosial. Kita nggak bisa juga berkomentar bahwasanya lu ngapain bang ngambil ranah itu, gua ada di posisi itu. Dan yang posisi lama ini, yang orang lama beranggapan lu ngilangin pasar gua. Kan nggak bisa juga berkomentar kayak gitu. Nggak bisa. Harusnya ketika dia levelnya naik, terus dia menduduki tempat yang kita sekarang, harusnya kita malah naik lagi dong levelnya. Karena posisi udah didudukin, gue naik lagi deh levelnya misalkan. Ya kalau lu nggak berlari ya pasti akan ada yang nyusul. Kan brand besar kalau juga dia kalau dia terus berlari kan akan gini terus, yang ini di depan ini di belakang. Tapi kalau dia tempat diem ya pasti nyusul, jadinya sama. Gitu. Jadinya sama. Brand besar juga kan begitu pasti. Ya. Iya, brand besar aja begitu. Makanya mereka menciptakan yang mereka katakan inovasi lah ya gitu ya. Inovasi, perkembangan supaya mereka yang
yang ada di samping dia ini nih nggak bisa nyusul dia, nggak bisa. bahkan ngiringin aja bareng kagak bisa gitu. Nungguin dia game over dulu. Nah nungguin dia game over. Kayaknya juga enggak dah kayaknya. Kalau ekosistemnya udah bagus mah Nggak bisa. nggak bisa. Karena tongkat estafetnya lempar ke keturunannya. Karena secara mungkin kalau misalkan kita bilang ini akar lah gitu, pohon gitu ya, dia udah menjamah akarnya udah ke bawah-bawah, udah tegak gitu berdirinya, nggak bakal bisa diganggu. Ya kalau gue bilang sih, contoh gini John, di depan 1 kilo dari sini ada pom bensin, Ya, ya kan? 10 meter dari sini ada bensin eceran, kan sama-sama jualan bensin. sama-sama orang butuhin. Atau kita lihat retailer minimarket sebelah-sebelahan. Ya kalau gue bilang juga ya masalah rezeki gitu. Ya nggak bisa dipikir pakai Logika. iya ya gitu. Yang penting kuncinya lu jujur aja sih. Semua orang punya formulanya masing-masing. Menurut gue berjualan tuh ada yang dia punya keputusan untuk tidak ngambil keuntungan di atas sekian persen, gitu. Maka dia selalu punya apa yang ukuran modal. Pokoknya kalau modalnya sekian tambah sekian persen jadinya sekian. Ya, gue jual segini nih. Ya, kalau di pasar itu terlalu murah atau terlalu mahal, ya tapi gue di sini ngambilnya gitu. Ya nggak apa-apa juga. Karena kan namanya kalau barang thrifting itu kan menurut gua nggak bisa standarin. Nggak ada harga patokan lah gitu. Kayak emas gitu, Ya. 1 gram sekian, atau listrik per kWh sekian. Yang nggak punya nominal dasar. Kan nggak ada standarnya kan. Itu kita hanya punya kesepakatan yang kira-kiranya nggak terucap gitu. Ya kesepakatan batin. Iya. Dan balik lagi, ya bebas-bebas saja. Bebas. Untuk menentukan harga itu silahkan saja. Dan punya kepercayaan masing-masing gitu. Gue percaya gue jual misalkan ya jaket harganya segini, ya gue percaya nih bakalan laku, ya silahkan. Tapi orang lain enggak, gue masih gini aja jualnya, ya silahkan aja, kepercayaan masing-masing. Kalau ada ukuran silahkan aja lah menurutku. Ada parameter silahkan aja. Misal karena dia punya toko dia harus sewa toko, karena dia punya karyawan dia harus ada karyawan, karena pelayanan dia seperti ini maka dia menaikkan keuntungan gitu, karena banyak faktor penunjang, silakan aja. Ya. Salah satu bentuk online itu kan memotong toko fisik kan. Ya. Banyak orang yang nggak punya toko fisik bisa tetap berjualan. Gitu. Maka bisa orang ngomong gitu, di online lebih murah, di online lebih murah. Mungkin dulu iya gitu. Tapi sekarang hampir sama lah. Ya karena kalau di fisik, toko fisik itu agak mahal ya karena kan dia harus mungkin sewa, bayar listrik, ya kan, bayar karyawan, bayar yang nungguin, segala macem, banyak Faktornya. banyak ukurannya. Jadi kita nggak bisa memakai cara pandang kita sendiri kalau lu bukan pelakunya gitu. Iya. Sekarang juga barang udah banyak om juga, dengan adanya bal-bal dari yang katanya Korea gitu kan, barang tuh udah banyak, tapi ya banyak juga yang tersisa, yang diambilin itunya doang, yang bagus-bagusnya, Bagusnya misalkan gitu. Iya.
Ya tapi kadang-kadang ya kita kadang suka mempolakan definisi kita sendiri gitu ya, bahwasanya yang ini tuh bermerek dia gampang kejual misalkan gitu ya, atau bisa dijual agak lumayan, yang ini mah sisaan gitu, atau dulu mah kita bilang kalau dalam bama, oh ini mah udah kaki banget lah gitu ya. Kadang-kadang kita mendefinisikannya gitu, mempolakannya. Padahal di sisi lain kalau kita telusurin, ada loh yang main cuman kakiannya doang atau sisaannya doang. Karena di zaman dulu waktu itu ya, gua masih main gitu. Karena sering ke pasar, kita sering tahu gitu ya. Oh, ada orang dari luar nyortir bal, ambil nih barang yang bagus-bagusnya doang. Terus tiba-tiba nggak lama ada orang lagi datang dari luar lagi, ngambil sisaan hasil sortiran orang yang pertama, diaduk lagi, diambil lagi. Nggak lama lagi ada lagi yang ngambilin yang bener-bener sisaan ketiga sortiran. Dan gue nemuin orang yang ketiga itu berjualan di pinggir jalan. Ternyata kita juga nggak bisa menganggap bahwa sisa ini mah nggak bisa kejual, udah gitu. Ternyata ada pemainnya juga loh gitu. Iya, makanya lebih tepatnya itu bukan market lu ya, bukan ranah lu. Iya. Kalau dia ranahnya, makanya dia bisa mainin. Ini kan bahasa gitu, dia bisa laku di tangan dia. Gue cuman beda begitu aja sih gue. Cuman kan kadang-kadang ya gitu. Kadang-kadang kita di berjualan gitu terjebak sama angka ya, harga, walaupun misalkan kita dapat dari sumber yang sama gitu, dari bank. Terus kita punya yang misalkan kayak tadi ya sortiran pertama gitu dengan harga yang lumayan, terus dia dapat juga dari sumber yang sama dari bank, terus jualan dia murah karena memang ya hasilan sortiran ketiga gitu. Kalau kita tanya ke dia gitu, dia menganggap bro, lu kok jualan kurangnya segitu sih harganya, kemurahan itu, lah gue mah jual segini misalnya kan gitu. Tapi kan lu nggak tahu bahwasannya dia jual itu udah barang yang keberapa misalkan gitu. Tapi yang ini melek-melek, lu jual kemurahan padahal sumber lu sama gua gitu. Karena yang waktu pertama mungkin kelewat misalkan gitu. Kan kita nggak bisa juga berkomentar gitu dong. Ya nggak bisa sih menurut gue, selama ada jual beli ya sah aja gitu. Kalau gue sih penting sepakat aja kan, yang jual sama yang beli sepakat udah sah. Hukumnya kan jual beli mah di situ doang. Iya, sepakat aja. Yang penting yang jual senang, yang beli dia senang. Kayak dia ucap sekian, dia bayar sekian, ya itu sah menurut gue ya. Maksudnya dalam artian dia minta 50.000, dibayar 50.000, ya udah lah. Iya. Transaksinya sah itu. Iya, tapi ya kalau misalkan orang bilang ini begini ya beda-beda. Ya karena tadi yang gue bilang, gue kadang-kadang mendefinisikannya dari angka gitu. Karena gue dapat dari sumber yang sama. Kok lu jual segitu sih bro? Misalkan gitu. Kok jual segitu sih bang? Gue sih lebih kepada gini sih, dia punya pola pikir gitu kan karena menangkap yang dominan. Kan, sedangkan highlight itu kan atau exposure itu tinggi kepada populer, hal-hal yang populer gitu. Hal-hal yang lebih dikenal lah gitu. Iya, hal-hal yang lebih dikenal. Dia itu menjadi basis data dia untuk berpikir bahwasannya ini segini loh, atau bahkan dia sampai berpikir gue pengen mainin yang ini, yang ini nggak gue jual, gue anggap ini kaki. Karena dia punya basis data itu, dia melihat itu kan yang dominan, dia melihat suatu hal informasi itu yang populer gitu, yang banyak. Sedangkan gue memang secara naturalnya begitu ya. Yang lebih terkenal ya pasti yang diomongin, yang diminatin banyak orang gitu. Yang nggak terkenal kan juga banyak. Tapi sampai hari ini kan
tetap aja hidup gitu, tetap hidup. tetap survive gitu. Kalau yang main brand-brand ya sebenarnya sih menurut gue tinggal lu bisa naik turun gitu berpikirnya, bahwasannya bahwa kalau memang di sini populer berarti kan menurut gue persaingannya ketat. Iya. Gitu. Coba main di ranah yang nggak populer gitu, bisa juga kan. Karena kalau ditelusuri tetap ada marketnya. Ada marketnya pasti, semua pasti ada market. Kayak contoh ya, makanya juga hal itu kan begitu bertingkat. Beras aja contohnya, dari yang mahal yang murah kan ada marketnya. Ya. Gitu. Ada yang beli beras harganya sekian, ada yang beli sekian, ada marketnya. Bukan berarti beras murah tuh nggak ada yang beli kan, tetap aja ada yang beli dengan kualitas ya begitu. Ya. Yang penting kan tahu, nggak ngebohongin. Benar. Gitu. Ini kakian, maka gue jual harga segini. Yang penting gitu, jujur aja. Jangan misalkan paket usaha itu gue suka lihat itu ya, bagus-bagus di spill, ke bawahnya mah Isinya bawahnya kita nggak tahu kan, tiba-tiba banyak, muncul notifikasi, wah barangnya ternyata begini, barangnya ternyata begini. Ngesul lah kita, marah-marah lah. Karena punya dasar pikiran itu, kalau gue dapat barang ini pasti gue untung sekian. Gitu kan. Jadi secara natural nafsu dia di depan gitu. Kecerdasannya di belakang. Nafsu duluan yang mendahului. Iya. Kalau kecerdasannya di depan kan dia berpikir kalau memang ini cuan, kenapa nggak dia aja yang jualan? Ya. Harusnya. Iya. Pasti cuan, kan bahasa itu kan Label banget tuh ya. iya, label banget, stempel gitu. Iya. Pasti cuan, dia pasti yang cuan. Tapi cuannya berapa? Nggak bisa ditaker. Bisa ditaker ya. Kalau satu jaket 25.000 ya juga itu kan cuan. Iya. Bukan nggak cuan gitu. Cuan itu kan lebih kepada apa sih? Duit, uang, bukan untung kan. Iya. Kalau kecuali bahasanya pasti untung. Nah, Itu menurut gue lebih jelas, lebih terang benderang gitu. Paket usaha pasti untung. Pasti untung. Dan dia jujur gitu, di satu-satu dilihatin. Ya, di review semua. Terus track record pedagangnya juga. Menurut gue untuk orang yang mau mulai usaha pertama kali itu, utamain lu berpikir di depan dibanding lu nafsu yang di depan. Karena menurut gue lebih baik itu menimbang di awal dibanding, Pertimbangan itu ada di awal. iya, dibanding lu Udah beli baru pertimbang. iya, lu berpikir hal yang paling buruk terjadi di lu. Menurut gue itu yang penting sih menurut gue. Kalau gua usaha ini, gua beli ini, hal yang paling buruk terjadi apa? Jangan hal yang paling enak yang dipikirin. Iya. Kalau hal yang paling enak mah nggak perlu diajarin. Hal yang paling buruk lah yang harus kita tanamin tuh. Oh, gua pasti rugi, segala macem. Oke, gua siap. Udah jalan usaha. Karena namanya usaha itu pasti fluktuasi. Ya. Naik turun. Bulan ini pendapatannya sekian, bulan depan pendapatan sekian, nggak selalu rata flat gitu ya. Menurut gue gitu. Bisa diminimalisir resiko dengan sistem, dengan manajemen. Nggak tiba-tiba autopilot, bro. Tuh kadang-kadang gua agak terganggu dengan kata-kata autopilot gitu ya.
kayaknya selama kita hidup nggak ada yang autopilot lah. Ya apaan yang autopilot ya? Nggak ada. Semua harus dioperasikan oleh manusia. Handphone katanya smartphone, tapi kalau nggak ada manusia nggak jadi smartphone. Iya. Ya kan ternyata butuh manusia untuk dia value-nya maksimal dikatakan smartphone. Kan dari kata-kata itu berasal aja, itu kan dari dunia aviasi ya, penerbangan. Bahwa pesawat itu ketika di atas bisa autopilot. Tapi kan di awalnya ketika terbang, manusia yang mengoperasikan. Iyalah. Mau turun, manusia juga yang mengoperasikan. Dia berpikir tentang cuaca, berpikir tentang segala macam hal. Segala macam hal yang akan dilalui ketika perjalanan ya. Iya. Ya di waktu-waktu tertentu aja dia autopilot kan. Atau mobil lah menurut gua. Wah. Ya pertamanya ya harus Dinyalain dulu mesinnya. iya. Nggak kayak Satria Baja Hitam itu panggil gas langsung nyampe mobilnya depan ya gas. Itu motor bisa berdiri gitu. Iya. Tut gitu. Jadi kalau gue bilang sih yang lucu tuh menurut gue gini John, dia marah-marah atau dia grundel kepada karyawannya misalnya gitu. Ketika dia menginginkan usaha dia autopilot, jadi marah-marah nih ketika usahanya tiba-tiba ditinggal berapa lama, dia jalan-jalan gitu Terus balik lagi berantakan. Ya. Terus dia marah-marah, lu gimana sih? Lu harusnya punya kesadaran dong, gini. Lu gimana sih? Ya ente yang gimana menurut gua mah? Ente why? Bukan di karyawannya harusnya dievaluasi. Iya, ya gini kan, kalau lu nggak pernah bangun manajemen, nggak pernah bangun sistem, ngebuat SOP kerja, lewat kerja, tiba-tiba ujung-ujung mau autopilot gimana ceritanya? Ya. Gitu loh. Lu nggak pernah training karyawan lu nggak penuhi alat-alat penunjang. iya, lu nggak memenuhi pengetahuannya. Iya. Atau di lain hal, terus daripada itu, ketika kita sudah tunjang peralatan, tunjang sistem manajemen, tapi lu juga tidak mensejahterakan karyawan. Bisa juga. Iya, ya why? Menurut gua mah itu deh. Why? Karena dipikir enak, padahal rumit gitu. Cuman kadang kitanya aja yang pengen merasa, adalah gue gini udah enak gitu. Gue gini aja udah enak gitu. Tapi ketika itu kacau, lu nesu gitu. Iya, marah-marah kan. Marah-marah gitu. Dah, kemarin tuh pikir enak udah gimana sih? Makanya ya ambigu. Jadinya dia ambigu. Kayaknya nggak ada gitu dalam kehidupan tuh autopilot nggak ada. Nggak ada, tetap harus diurusin lah. Iya, pribadi gue gitu, gue malah harus gitu. Sekarang tambah lagi yang juga kan kita kan secara apa ya, mutlak gitu bahasa gue lah. Secara mutlak kita ini manusia yang sangat sulit hidup mandiri. Nggak bisa bahkan gitu. Lu lahir aja ya nggak kayak anak ayam tuh atau anak kambing lah gitu misalkan ya. Yang berapa lama udah bisa cari makan tuh sendiri, udah bisa berdiri ya. Ini kita nih makannya disuapin, mandi dimandiin, berak dicebokin, buang air dicebokin, ya kan? ya. Kita tuh butuh berapa tahun untuk sampai bisa jalan, butuh berapa tahun untuk bisa sampai bicara, bicara diajarin, ya kan? Didengung-dengungin terus sama orang tua, diejain, dibantuin, jalan di tata dulu. Ya kita tuh makhluk menurut gua dari kecil aja tuh butuh bantuan orang lain. Enggak dia langsung autopilot, tiba-tiba langsung bisa berdiri dan nyari duit gitu. Gua nyari di mana anak gitu. Saya ingin beli satu. Buat gue suruh nyari duit. Ya. Mungkin ada tuyul second. Ada tuyul second, jauh-jauh tuyul second. Jadi kalau gue bilang, kalau lu senang dengan hal itu,
masa sih lu pengen itu autopilot gitu. Kan sedih John menurut gua gini, lu sayang nih sama istri lu, terus di dalam segala keputusan sesuatu tentang istri lu tuh, istri lu tidak melibatkan lu, Oh ya, marah gak? marah. Kan. Tapi secara bahasa gua itu kan istri lu autopilot. Iya, akhirnya jadi autopilot. Iya benar. Dia genteng bocor naik sendiri, Iya. ya kan? Galon air habis dia beli sendiri, ngangkut sendiri. Gitu ya. Dia mau main arisan mutusin sendiri. Iya. Tapi tiba-tiba kita disuruh bayar gitu. Gimana ini kan gitu. Oh, lu saya tidak dilibatkan gitu. Untuk arisannya jangan segitu dong. Iya. Ngomong-ngomong dulu lah gitu. Ngomong dulu lah. Bahaya istri bisa autopilot aja bahaya. Karena kadang-kadang gue jadi inget lagunya Dewa. Apa tuh? Hidup adalah perjuangan tanpa henti. Iya. Jadi memang kita, kalau gue bilang takdirnya itu berjuang gitu. Maka kita dikatakan manusia yang ya kayak tadi ada bahasa tuh pada gue ingat dulu ya dari kecil, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan Ya. nama itu ya, nama yang soal kebaikan apa segala macam. Tapi itu kan proses berjuang panjang. Iya, perjuangannya panjang. Dan menurut gue selama lu masih berjuang, bersyukurlah kan, berarti lu dikaruniai badan yang sehat, pikiran yang sehat. Ya. Itu lu bersyukur aja sih menurut gue. Berarti bersyukur pun tanpa henti akhirnya. Iya, bersyukur pun tanpa henti, karena menurut gue kita manusia yang nggak bisa sendiri. Bahkan kadang-kadang gitu ya, kita udah nggak ada nih, kita meninggal gitu ya, terus adalah anak kita gitu ya, terus dia lagi bercerita sama temannya gitu, aduh gue mah bersyukur punya bapak kayak bapak gue dulu misalkan gitu ya. Berarti syukur tuh akhirnya terus menerus sampai ke dimensi walaupun kita berada di dimensi yang berbeda Garis gitu keturunannya. Iya, dimensi selanjutnya gitu. Iya. Ya bahkan yang tadi gue bilang, kalau lu cerita kematian, lu emang nggak bisa jalan ke kuburan sendiri. Mandi dewek gitu ya. Atau pilot. Nggak bisa. Tetap harus ada yang gotong kan. Maka kita butuh society. Betul ya. Kalau menurut gua, selama lu mengejar nilai-nilai kebaikan, itu nggak akan menurut gua berlalu gitu aja gitu. Makanya tadi lu bilang rasa syukur itu turun ke anak lu. Iya. Karena nilai kebaikan yang lu kejar gitu menurut gua. Makanya kadang yang menurut gua pelaku usaha juga. Usaha itu untungnya nggak selalu berupa uang gitu. Untung tuh banyak hal, pengalaman ya, untung misalkan lu dapat teman baru, itu menurut gua keuntungan kalau lu memaknai itu sebagai keuntungan ya. Kalau lu memaknai keuntungan itu hanya uang, kan kita menurut gua terlalu di penjara. Iya, pikiran kita terkungkung ya. Lebih baik kita meninggal itu dalam kondisi sedang berjuang sih, berjuang dalam tanda kutip ya, lu buat keluarga segala macam. Iya. Dibanding lu meninggal dalam keadaan menyerah. Gua